Hai guys, sekarang kita mau trip keluar kota Jogja. Di kota tetangga? Enggak, kita geser beberapa kilo doang. Kita mau jalan-jalan ke Solo. Pakai apa nih kita? Kita mau naik KRL. Nah guys, ini sekarang kita lagi mau siap-siap buat masuk ke kereta. Bentar lagi keretanya sampai nih. Kelihatan. Bohong, belum sampai ding. Coba cekin rasanya war kursi. Udah mau kan hari ini. Ini fullnya dari Tugu ya berarti ya? Betul. Jadi kayak gini nih suasananya ketika kalian naik KRL jam 2 ya. Jam 2 siang hari Minggu di Jogja. Ya kalau dibandingin sama di Jakarta nggak ada apa-apanya lah ya. Kebayang nggak kalau misal kerjanya Jogja Solo naik KRL terus? Kebayang sih tapi nggak mau. Kebayang tapi nggak mau. Kebayang tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Udah lebih baik kita hidup di desa ya kan. Terus abis itu kerjanya di kabupaten. Udah cocok. Akhirnya kita sampai di Solo. Tadi dari Jogja di stasiun Lempuyangan murah banget, cuma 6.000. Kita sampai di Solo Balapan. Hari Minggu ramai banget guys. Padahal aturan kalau nggak weekdays nggak banyak aktivitas bekerja, harusnya nggak begitu banyak. Tapi ternyata masih tetap banyak ceknya. Jadi sekarang first time aku sama istriku main ke Solo. Nanti kita lanjut lagi kalau kita udah mau jalan ke tujuannya. Enggak, ini aku roll terus kok. Oke. Kan momen di stasiun. Kita udah ada rencana sebenarnya, kita nggak yang random amat. Kita rencana mau ke Benteng ya. Kita penasaran sama Benteng Fastenburg. Di Benteng Fastenburg ini katanya sih pasar Ramadannya juga. Nanti aku juga mau buka puasa di sana. Tapi istriku ini lagi mau pesan gokar nih. Dapat gokar harga berapa? Grabcar ya ini ya. Oke, Kita Grabcar ya. pakai Grabcar, ada voucher kita dari stasiun Solo Balapan ke Benteng itu 11.000 aja. 11.000. 11.000 aja kan. Gila, sini berarti kita 60.000 itu naik kereta kali 2 12.000 tambah 11.000 24.000 guys. Guys 24.000 guys, ini sumpah ini ngetrip murahnya di kita ya. Ini bos. Oh ini nih. Oke, sekarang kita udah ada di Grabcar-nya. Kita mau OTW ke Benteng Fastenburg. Fastenburg. Kalau aku nggak puasa mungkin jalan kaki ya. Tuh aku sih suamiku ya. Puasa jadi kita mending aja. Karena kan rencana mau Kemarin kan di Surabaya kita berkilo-kilo juga jalan kaki. pas di Surabaya itu kita di sepanjang jalan Punduk kan. Kita jalan kaki, kita muter sana sini jalan kaki, cari Kupang. Kupang. Iya, di Kupang bener, waktu itu. Kupang. Ya, Dari kan, rumahnya short yang pernah kalian Soekarno tonton terus tuh. habis itu kita beli Kupang kan. Itu jalan kaki. Jalannya cukup jauh. Tapi kayaknya konten regulernya yang Surabaya belum tayang semua deh. Banyak Belum tayang semua. sekali Cari ya kalau masih terasa. editornya udah sempat ngedit ya. Dunia ada di sini. Editornya. Aku sekarang udah sampai. Aku ada di samping-samping Benteng Fastenburg. Keren ya namanya, Fasten ya. Kita langsung cek aja nih kayak gimana lokasinya. Cuk, Kita udah sampai. kita sudah sampai di Fastenburg. Pagar tutupan. Jeng jeng. Terus pergi, caranya mlebu. Benteng Fasten. Oh iya. Dikunci cintaku. Nah, ini nih. Oh, sangat disayangkan sekali. Cagar budaya. Ditetapin Benteng Fastenburg. jadi cagar budaya itu di November 2012. November 2012. Dia ditetapin sama keputusan Wali Kota Madya. Setelah aku sampai sini ternyata kancingan dan ya
Kalian bisa lihat lah ya aku mau ngomong apa kan. Apa yang kalian lihat di sini. Aku masih terbuka, aku suka gedung-gedung semacam ini, aku suka. Sayang berarti seandainya dibuka ini bisa diakses buat wisata kan. Kita gagal visiting ke Vastenburg karena ternyata Vastenburg itu nggak dibuka buat wisata, cuman ya udah peninggalan Belanda gitu aja. Sangat disayangkan. Kita rencana mau ke mana Gedung nih? Juang. Gedung Juang. Ini Gedung Juang sayang. Ini Gedung Juang. Selamat datang di Gedung Juang. Ini ya jelas pasti ini masih bangunan Inggris ya guys ya. Keren sih. Aku suka sih lihat bangunan-bangunan kayak gini. So far, walaupun ini masih pakai cat-cat yang lamanya, itu masih tetap kelihatan estetik bangunannya. Masih tetap kelihatan estetik ya. Dan suka. Jadi ini nih prasasti teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada daftar nama kan. Ini tuh daftar nama semacam kayak panitia, terus laskarnya Kota Surakarta pada waktu itu pas. Lihat di dalam lagi ada buka bersama ya. Oh iya betul. Cuma ya bangunannya masih mulai dari ini kelihatan kok. Jendelanya masih jendela-jendela lama. Jendelanya masih jendela-jendela lama. Betul, nggak diganti sama sekali. Masih sama. Masih sama. Masih sama. Guys, pernah nggak sih kalian sebagai seorang traveler atau traveling gitu, apalagi kalau kalian travelog ya kayak aku sama istriku gini, pernah nggak sih ngerasa kayak orang hilang, main gak jelas ya kan, datang ke bangunan-bangunan rontok, bangunan-bangunan rusak, terus kalian ngoceh tuh di depannya tuh, sedangkan kita sebagai orang yang mungkin pengagum arsitektur, pengagum desain-desain Eropa abad kolonial, betulnya kalian mengagumi sejarah-sejarahnya, arsitekturnya. Ya, orang-orang liatin kan, liatin apalagi nge-vlog gitu. Menarik. Menarik gak sih? Mau naik kan? Apa? Mau naik? Di atas emang ada apa? Gak tahu, naik aja yuk. Kepo nggak sih? Ini menarik juga ya dalamnya. Ada taman luasnya, bangunannya asik. Banyak yang beraktivitas di dalamnya. Sih kalau kita lihat. Jadi kalau yang di area lantai 2 ini perawatannya kurang ya? Iya. Sayang. Sayang banget. Mau buka puasa pakai sukun nggak Han? Ketawa dia. Kayaknya ini menarik untuk. Apa mau ambil makanan? Kamu mau ambil makanan mau ikut buka puasa? Bukan. Aku tuh kepo untuk naik ke atas tuh. Sayang ini bukan Jogja Hani. Jadi deh. Kalau kamu ini mau aneh-aneh atau mau coba masuk sana sini ke Jogja, kalau misal kenapa-napa masuk polsek masih lah kita ngurusnya kakaknya kakak Jogja masih gampang. Kalau di sini ngurusnya susah. Ya udah Kita deh bukan ya. Orang sini. Kita keluar cari tempat lain. Ya kita coba kita jalan lagi. Udah, kita udah sampai. Ya. Udah sampai pasar gede kota Solo. Ke big market. Solo Big Market. Udah sampai. Ini kelenteng nih. Kayak gini ya visualnya ketika udah sampai di tengah kota Solo. Kayak gini guys. Menarik kan? Udah sampai di pasar nih kita. Mau ke kelentengnya? Oh, enggak. Berarti kalau misalkan di situ ada kita kelentengnya mau tuh. cari ini nih. Ya kan. Jadi identik juga sama kayak di Jogja, deket pasar gede tengah kota itu selalu nggak jauh ada pemukiman Chinese-nya atau daerah pecinannya. Dan kalau kalian misal udah sampai di daerah pecinannya pasti nggak jauh dari kelentengnya atau tempat beribadahnya. Tuh, kita mau ke sebelah sana. Mana? Kayaknya naik ke arah Oke. pasar ini sebelah situ deh. Yuk. Di kaki ya. Sebenarnya ya guys,
kalau dari bangunan pasarnya itu lebih keren bangunan pasar Gede Solo daripada pasar Beringharjo. Karena bangunan pasar Solo ini masih bangunan Belanda nih, jendela-jendelanya kelihatan. Kalau yang di pasar Beringharjo tuh aku nggak tahu ya itu dari zaman Londo apa enggak. Tapi kalau gerbang depannya kayaknya iya, gerbang depannya. Tapi kalau bangunan-bangunan lainnya itu kayaknya bangunan Indonesia deh. Itu yang ini dari jendela-jendelanya kayak enggak ya? Kayak udah dari zaman Belanda loh. Tuh di atas kita. Di atas. Cari pintu masuknya guys. Pintu masuknya. Yuk. Jadi di pasar gede ini ya guys ya, kalian jangan kaget kalau banyak anak-anak yang pada dandan skena, outfit anak muda kekinian. Terus mereka pada pakai OOTD kekinian, OOTD kontemporer, OOTD skena. Mereka pada narsis foto-foto tuh. Kalau kalian saranku jangan benar, karena aku nggak tahu tren lokalnya kayak gimana. Yang jelas banyak yang pada coba pakai outfit skena, outfit gotik, outfit artsy, terus pada narsis foto-foto gitu. Dilibatkan kopi di situ ya kan. So far so good, cukup menarik, memberikan referensi kultur. Lihat nggak, banyak yang pada pakai outfit skena terus foto-foto. Iya tahu. Cuma agak unik aja karena kan kalau di kota-kota lain kan di pasar itu ya nggak mungkin lah ada yang namanya orang pakai outfit skena. Dan sebetulnya skena itu bukan outfit ya. Ya, skena itu culture. Skena itu bukan outfit. Skena itu sebuah budaya. Scene bahasa Inggrisnya. Macam-macam, ibu. Ternyata jadi di lantai 2-nya itu guys, kalian lihat. Di lantai 2-nya itu banyak F&B yang sifatnya kekinian. Tuh. Banyak. Ini kita putar-putar dulu ada apa aja di sini. Looknya like this nih. Ya sih. Ini ada. Oh itu ada tempat foto juga guys, box to box. Ada tempat foto. Tempat foto. Foto studio. Foto Menarik booth. nggak sih? Foto booth. Foto booth. Foto studio advance banget, bikin studio di tengah pasar kan. Gila, Foto booth, tulis foto booth. gede. Oh, Nasi. Tertarik yang mana? mau ini? Cobain. Gila sih. Ini sih. Foto food ya. Keren banget guys. Di sini ada foto boothnya juga guys. Kalian harus kalau pengen tahu. Tengah pasar. Asli. Salut. Menarik ya. Di tengah pasar tiba-tiba ada pop culture kan. Menarik banget. Nah, yang paling rame nih. What is it? Aku sekarang udah pindah lokasi lagi. Tadi dari pasar gede, sekarang ke jalan veteran dan mau makan di sebelah pojok sana, tapi tutup guys. Sedih banget. Maaf nasi liwet kan. Berhubung aku bukan orang sini, aku bingung nih guys mau makan di mana. Bukanya jam 5, ini setengah 6 nih, nggak buka. Tutup deh neng, tak botol lagi. Ya, Nyebrang guys. ayo. Nah, Untung dapat istri yang ceria toh. Kondisi kayak gini. Iki, warungnya iki, tak dudu iki. Iki, aku namanya. Tulung, tak promosi ke Bu ben rame. Tulung, aku pengen jajan. Jadi sebetulnya nasi liwet Yusani itu ada 2 lokasinya. Nasi liwet Yusani ada? Ada 2 lokasinya. Ada di Jalan Veteran I see. ini sama satu lagi itu di apa tadi Solo Baru apa ya kalau nggak salah? Ini Jalan Veteran. Gitu. Nah kebetulan kita nyemperinnya yang di Jalan Veteran. Oke. Dan dia tutup.
Jadi mari kita ke kedai yang dulu pernah aku samperin. Kedai ini juga unik dan lucu. Kalian harus cobain. Suamiku harus cobain sih. Karena menurutku ini rekom. Sebuah lidah yang semuanya kan jadi sama. Nikmat berbuka itu apa aja nikmat. Kalian harus bersyukur bisa berbuka pakai nasi dan minum teh. Bayangin ini aku buka di jalan. Aku nggak marah-marah. Bayangin kalau ini misalnya bukanya di jalan kan. Beda banget. Oke. Kita sebagai seorang traveler muda harus semangat. Kasihan suamiku, semangat cinta sama puasanya ya. Semangat aku, semangat. Ini juga bagian dari semangat berpuasa mencari uang untuk masa depan. Ya kan? Kayak gini nih. Besok nggak tahu nih 5 tahun ke depan jika jadi seorang traveler kayak gimana kan? Yang namanya Mas Heva satu ini. Gitu aja sayang, jangan sayang. Apa? Jangan gitu. Ya, semoga sehat selalu. Bisa ngasih hiburan ke masyarakat Indonesia terus. Iya. Kasih info-info spot-spot traveling sampai ke Papua. Pengen sih aku sampai ke Papua, doain ya guys ya. Kapan-kapan aku bisa main sampai Papua. Ya, terus. Oke. Buka. Oh, kira tutup. Nah, Kita baru mau pesen nih. always. Oh, udah full sih. Di mana? Udah full di depan aja. Di depan. Belakang penuh. Nggak tahu ya, belakang itu ada nggak ya? Tanya aja mas. Mas di belakang itu ada, masih ada nggak ya? Coba sampai sini aja ya. Di sini aja mau nggak? Ya udah situ aja. Akhirnya kita sampai guys. Cuk. Tinggal menunggu waktu berbuka puasa. Wasit. Apa namanya? Tunggu hitam. Sama aja. Mana tuh? Tambah tuh maksudnya. Iya, aku mau tambah babat bakar kali ya. Oh, nggak tambah paru manis aja. Tanpa paru manis. Menarik ya. Lagi-lagi suka seruan. Betul kan? Jangan ya guys. Ya Allah. Tidak sehat. Bilang nggak sehat. Iya, Siapa bilang nggak sehat? istrinya. Enggak ya, sehat-sehat aja. Minumnya mau apa sayang? Apa? Minumnya mau apa? Ada apa aja? Sini Coba dibuka. ada. Oh, aduh maaf ya. Teh campur kali ya? Pakai ice. Ice. Cukup manis. Campur ice. Wah, Udah jangan. es coklat roti. Es coklat roti ya. Ya udah sih, es coklat roti aja. Galau dia kan. Saya ketika aku disajikan sebuah es campur es teler, Coklat jadi pengen roti. Es teh manis. Alhamdulillah guys, sudah berbuka. Oke, kita langsung aja kita cobain tehnya. Kalian pasti Kenapa nggak bisa. bismillah? Udah tadi. Oh, udah. Udah Allahumma lakasih untuk. Oh iya. Kan pasti nggak begitu dengan review tehnya. Oke, terus kita review dulu namanya banyak. Nggak perlu nge-review kurma dong, masa review kurmanya sih? Masak kurma? Tangisan bom.
nggak boleh, nggak boleh. Oke. Boleh saya. Tapi rasanya kayak berumroh syahdu, sumpah. Ini kita lagi di mana sih ini? Kita lagi makan di mana? Kita lagi makan di kedai kopi Uncle Bagong. Gak ada kopinya sayang, kedai Uncle Bagong aja. Ini di Jogja tulisannya kedai kopi Uncle Bagong. Iya mama. Terus itu apa aja tuh? Jadi di momen Ramadan ini, ya kan, setiap mau buka, kalau kalian berbuka di kedai kopi Uncle Bagong itu dikasih takjil guys. Ya, apa aja? Free es teh, terus sama kolak. Ya kan, sama Esnya tuh free untuk yang ini sayang, kalau Yang beli beli tampah. yang apa? Beli tampahnya. Beli tambahnya, beli makan beratnya ya. Ya. Tuh. Kurmanya tuh mengingatkan kampung halaman. Aduh, Aduh, rasanya seperti teringat keringet. masjid di rumah. Apa? Karena pas kecil suka masjid. Oh, terima kasih mas. Makasih ya mas. Tampah telur ya mas ya? Mantap. Tampah paru. Paru manis. Paru manis. Terima kasih mas. Terima kasih mas. Udah sampai, udah komplit. Jelasin dong Sebelum itu apa? ini tambah telur. Nah, Ini nasi tambah telur. oke. Yang ini nasi tambah paru manis. Oke. Ini es coklat roti. Masuk lah cicipi loh guys. Hebat. Sekarang mau cobain menu makan beratnya nih guys. Selamat makan. Selamat makan sayang. Ini apa namanya? Apa? Ini Sayur sayur asem. asem. Itu namanya sayur asem. Tahu aku. Ya siapa tahu kan nggak tahu. Cobain kasih sambelnya. Sebenarnya sambel manis. Apa tahu? Nah, guys, taste-nya masih mirip sama Jogja. Tapi udah ada perpaduan yang dia ini Gurihnya tuh. gurih tuh. Udah ada tes gurihnya tuh dari nasinya terasa juga. Sambelnya masih khasnya, masih mirip sama sambelnya juga, agak manis sambelnya tuh. Sayurnya pun masih sama. Sayurnya masih sama. Cobain. Masih kayak ada jujurnya juga, ada manisnya dikit. Beneran nggak sih ini tuh crispy-nya beneran crispy? Nah, kalau kita pengen, terima kasih bagi gantinya. Kamu nggak mau paru? Enggak. Aku mau paru aku. Masuk, Cocok sayang. masuk. Tambah bertele-tele langsung kita makan aja guys. Enak sayangku. Nah. Sebenarnya aku pengen sinematik foodnya, pengen ambil angle makan, tapi sorry ya, aku kosong. Pengen menikmati makan itu dengan kusuk. Next saja, oke? Aku kekenyangan. Aku kekenyangan guys. Ya, lumbung nasi di perutku ini beda kapasitasnya sama suamiku. Tan, mau saya ketemu gini ya. Mau nih? Mau? Bentar, nanti dulu. Oh, yeah. Setelah Coklatnya tuh dia kayak semacam mirip dark coklat ya rasanya. mirip dark coklat.
Guys, aku mau promoin UMKM daerah kota gede. Namanya dari ST Cookie. Kalau kalian tertarik, Esa nggak sih? Esa. Bener. Esa bukan ST. Esa. Oke, tak ralat. Esa Cookies. Nah, kalian bisa cari di Instagram. Kan dia mau lanjut buat muter lagi, kan masih mau lanjut jalan-jalan. Oke guys, sembari nunggu istriku dandan, kan? Nah, kita bakal lanjut. Habis ini kita bakal lanjut ke Jalan-jalan ke arah daerah, Kauman. arah Kauman. Sebelum nantinya kita bakal langsung balik lagi ke Jogja. Nah, buat kalian yang misal nih kalian penasaran deh ya, buat nextnya kan kita mungkin bakal main kesini lagi kan. Misalnya kalian penasaran untuk tempat-tempat spot-spot apa yang ada di sana, kalian bisa komen di bawah, langsung komen aja tentang spotnya kayak gimana. Kalian bisa ceritain spotnya di situ, karena aku sendiri juga mungkin orang sini, jadi aku nggak tahu tentang kisahnya. Beberapa data aku ada sih dari Gemini atau Alfred, ya kan, banyak cerita sama Alfred tentang daerah Kauman. Jadi nanti aku bakal spill sedikit apa aja tuh Kauman di tahun 2025 atau 2026. Biasanya istriku, dia punya kebiasaan baik tuh, langsung ditata semuanya. Oke. Udah makan cie. Makan Kita kita. makan di sini nih, kalau kalian penasaran. Kedai Angkel Bagong. Angkel Bagong. Tapi kalau kejar aslinya kedai kopi Kedai kopi si Angkel Bagong. Itu tuh di atas ada tuh. iya, Kedai itu. kopi Angkel Bagong. Itu nggak kelihatan. Oke lah. Oke. Yuk kita jalan sekarang. Kita jalan ke arah sini. Oke. Kita masih ada di jalan raya. Kita mau nyari kafe sebelum pulang. Ya. Ambil nunggu kereta. Tuh. Sebenarnya kita belum beli tiket sih, Han. Oh, belum beli tiket. Oh my god. Oke. Guys, visualnya kota Solo di malam hari. Kayak gini. Suasana foto di Tuh, salah satu cafe shop juga bahagia bersama. ya, nggak ada coffee shop. Cukup menarik di tengah-tengah perempatan ya, nggak tengah-tengah perempatan sih, tengah kota tapi 3 perempatan. Namanya bahagia bersama. Don't look back for love, look for coffee shop everything. Tenang nih. Ugal. Oh, ini ada sedikit. Di sini banyak street cafe sayang. Coba dilihat di sana. Tuh. Ngeklik coffee. Wah, pengendara udah jalan. Kalian akan ada di YouTube. Selamat. Seperti ini guys. Jadi guys, kalau misal kalian main ke Solo, emang bener banget kita butuh plan yang kuat. Kenapa kita butuh plan yang kuat? Ya Google Map atau data-data di internet enggak berbanding lurus Nggak sama menjamin. hal-hal yang realitas terjadi. Penjaminan. Enggak Ya, jaminan. menarik tuh. Mungkin bisa aja infonya buka, tapi ternyata tutup, itu bisa gitu. Kan kita udah ada sampai sekarang ya. Ramai Cukup ramai. anak mudanya nih daerah sini nih guys. Kalian bisa lihat kan? Ini area cukup ramai ya. Banyak banget kan? Banyak tempat nongkrongnya. Betul. Tetap di mataku masih terlihat lengang ya ini. Masih terlihat lengang ya? Nggak, maksudnya itu banting itu kondisinya itu di sini itu kayak nggak serame, nggak sekredit di sana gitu, bukan banting antar kota, nggak ngomongin itu. Tapi di sini cenderung bahkan ketika tempat rame itu nggak serame di sana. Jadi kebanting kondisinya tuh. Ya. Kita nyebrang dulu. Ini tempatnya? Itu
Pesennya kayaknya di sana. Jadi episode ya isunya rame sama Oke. Sepertinya ini cashless. Bakalan berinteraksi sama kasir ya. Ternyata Ternyata kita berinteraksi sama Gemini. dengan tembok. Kirain sama Gemini. Enggak ada masnya. Ada masnya. Ada masnya. Boleh. Yang Ice. hot ya. Hot. Hot. Oke. Udah kelihatan kayak candu nggak sih? Dengan selfie sama kayak gini. Ya. Nah lihat kita ada meja tempat itu. Aku sambil makan permen karet. Tidak kelihatan nakal, enggak lah. Punya kebiasaan aja makan permen karet salah satunya. Ada di sini ya. Enggak dengar kamu ngomong apa. Nggak dengar aku ngomong apa? Iya. Kita lagi di kopi. Ya. Karena suara full frekuensi. Karena suara full frekuensi loh. Jadi kamu nggak bisa dengar. Ya benar. Ya. Tadi Hah? kamu pesen apa sayang? Pesan apa? Kamu tadi pesen apa? Aku pesan cappuccino. Iya. Cafe latte. Aku pesan cappuccino. Tapi kita tadi beda pin ya. Beda pin doang. Jadi gini. Hap. Istriku itu biasa minum. Kan ini udah mulai bisa diambil. Tadi kita dikasih ini nggak sama masnya? Apa? Sini ya. Sirupnya. Sorry. Ya. Kita ke sana doang. Ke arah Puraman Pendekiran. Kita jalan. Aku nangkep. Oh kesini. Ini Han. Tanya dulu. Di sana merah luar biasa. Hani. Ya. Oke. Kenapa nggak jadi ekspor di daerah Jebres? Cuma ternyata nggak ada apa-apa guys di sini Nggak ya ada kan. apa-apa. Untuk waktu yang tersisa pas 30 menit tuh dapat apa? Dapat wedangan doang. Kita cuma duduk nongkrong di es teh hangat. Sepi guys daerah sini. Betul. Oh daerah sini sepi. Ternyata kalau misalkan dengan kondisi kita ada di stasiun tuh lebih mending kalau Jogja ya, karena lebih tepatnya Jogjangan ya. Kalau di Tugu sih ya udah paling cuma ruko-ruko aja, terus juga dengan Malioboro. Kalau di daerah Tugu eksplornya masih mending. Eksplornya masih banyak. Daerah Tugu di dekat Malioboro. Iya. Oh daerah Tugu yang kan eksplornya ke arah Gildosono. Betul. Daerah Dapatnya Jebres. nongkrong doang paling. Nah, daerah Jebres minim informasi guys kita. Minim-minim. Tahu nggak kenapa itu mas-masnya yang nyuci kereta pakai helm? Ya kan biar itu Han nggak ketibanan sampo kereta. Salah. Apa? Dan nggak ditilang. Ya Tuhan. Ngeri ya. Ada orang nyuci itu ditilang. Terus jelas-jelas dia pakai helm itu biar nggak ketiban sampo keretanya sendiri. Biar nggak ditilang. Enggak. Kamu ya. nggak percaya kan kalau suka polisi di sini razia terus nilang-nilang orang nyuci kereta? Enggak. Itu kan kamu nggak percaya kan dipakai kamu gini. Yo guys, dulu dilap fotone. Wih. Masa katanya istriku nggak mungkin pakai kanibu. Ya. Emang kereta nggak boleh pakai Iya kanibu tapi ya? kan ibunya kan nggak sekecil itu, nggak yang biasanya Tangan manusia seberapa? itu gede, Enggak loh, lihat loh guys. gede. Nah, Boleh guys, kita udah di kereta pas mau OTW ke Jogja nih ya guys ya. Nah, kita akhiri vlog ini ya. Kita akhiri vlog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.